wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalik falyafrahu. Segenap para asatid yang alhamdulillah banyak yang hadir di tengah-tengah kita sebagai guru tetap majelis formal kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahi rezekinya. Segenap guru formal yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait, tuan rumah, keluarga besar PT Tias Insan Madani, Trias Insan Madani. Mudah-mudahan semua keluarga besarnya beserta seluruh karyawannya dan seluruh ngomongnya ya, calon-calon duta besar negara Indonesia. Iya, pakai yang halusan dikit. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambah keberkahannya, Allah sehatin badannya, Allah tambahin rizkinya, Allah mudahin urusannya, Allah cepet lunasin utangnya. Saya udah kelibet aja, ambilnya masih kencang. Gimana saya nggak kelibet? Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga Allah jaga dan Allah sehatkan. Ketemu majikan yang baik hati, tidak sombong, suka memberi, dan cinta sayang kepada keluarganya. Amin ya robbal. Yang nggak amin saya doain dapat majikan galak loh. Lalu nggak amin? Amin ya robbal. Ya rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan. Pertama, ini malam 12 Rabiul Awal, malam di mana lahirnya seorang insan mulia, seorang pilihan Allah, kekasih Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, kita kumpul juga dalam rangka majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Dimana kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, malaikat jutaan turun di tengah-tengah kita semua. Amin. Buat apa malaikat turun? Begitu sampai di tempat majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, malaikat munajat kepada Allah, ya Allah, ampunkan semua dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Maka mudah-mudahan wasilah majelis ini Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan sepulang dari majelis ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Biasanya saya ngisi terakhir selama halul qiyam, saya baru ngisi. Ini malam karena malam maulid, malam muludan. Kata orang Tegal, orang Brebes, Cirebon tuh muludan. Yang tadi namanya marhabanan. Ada orang Brebes di sini? Ya pada baik karo aku lagi sarana. Sehat kita bayar. Iya, sehat sampean. Lu orang kota lu diem aja lu ah. Mending lu ngerti. Pak. Marhabanan.
Muludan. Kalau malam 8 namanya takwinan. Benar apa benar? Biasanya saya isi terakhir. Ini karena malam tadi baru selesai di majlis saya juga baca kitab Maulid. Selesai saya langsung kemari. Dari sini saya langsung ke Petamburan 3 sama acara peringatan Maulid Nabi di rumah di majlis Habib Rizik bin Husain Syihab sekaligus menikahkan putri beliau. Jadi tadi itu udah di WW mulu. Ustaz kok belum nyampe-nyampe? Iya ntar lagi. Alhamdulillah. Lahirnya baginda Rasulullah, lahirnya Nabi Muhammad itu patut kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad itu menjadi titik awal diutusnya beliau sebagai Rasul dan menjadi titik awal bagi rahmatan lil alamin. Kalau beliau nggak lahir, nggak diangkat jadi Rasul. Kalau beliau nggak diangkat jadi Rasul, Islam nggak sampai kepada kita. Kalau Islam nggak sampai kepada kita nggak tahu mana hak, mana batil. Kalau Islam nggak sampai kepada kita nggak tahu jalan surga, jalan neraka. Kalau Nabi Muhammad nggak Allah utus ke bumi ini, kita nggak tahu mana jalan surga, mana jalan neraka. Maka lahirnya Nabi Muhammad itu bagian dari rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad ke bumi ini, dilahirkan ke bumi ini kecuali rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta. Karena lahirnya Nabi Muhammad menjadi titik awal diangkatnya menjadi seorang Rasul yang merupakan rahmat bagi alam semesta, maka Allah dalam surat Yunus tegaskan buat kita, Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad kepada umat Islam, kepada kita semua, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wabidzalik, maka dengan itu semua falyafrahu, maka bergembiralah. Allah tegasin sama kita, kalau engkau dapat karunia dari Allah, dapat rahmat dari Allah, maka Allah perintahkan sama kita falyafrahu, bergembiralah. Diutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad adalah rahmat buat alam semesta. Artinya apa? Allah kasih sama kita rahmat yang luar biasa, rahmat yang besar. Bentuk kasih sayangnya yaitu dilahirkannya, diutusnya Rasulullah. Maka Allah perintahkan kepada kita falyafrahu, gembiralah, senang dengan lahirnya baginda Rasulullah. Berarti siapa yang perintahin Maulid Nabi? Allah sendiri. Yang perintahkan merayakan Maulid Nabi Allah sendiri, bukan siapa-siapa. Kenapa? Perayaan Maulid Nabi adalah wujud bentuk senangnya kita, syukurnya kita atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kalau di kota bukan di kampung, lahirnya seorang anak yang belum tentu bisa ngasih manfaat buat kita di yaumil qiyamah. Lahirnya seorang anak yang belum tentu gedenya nyenengin kita. Benar apa benar? Kan ada anak gedenya malah nyakitin orang tua mulu. Ada yang begitu? Bahkan di berita anak bunuh orang tuanya. Ada? Anak ambil harta orang tuanya. Anak gantung orang tuanya. Ada apa tidak ada? Ada apa banyak? Anak lahir yang belum tentu bisa ngasih manfaat, terkadang kita senang. Saking senangnya tuh anak lahir, setiap tahun dirayain ulang tahunnya. Benar apa benar? Kalau ulang tahun anak cukup nggak 100.000? 200.000? 500.000? Sejuta? Supaya apa? Anaknya senang.
beli kue ulang tahun yang gede, balon gak kehitung, manggil badut. Kampung gak ada badut kali ya? Ada. Ada. Soalnya mukanya nggak ada muka badut di sini. Nggak ada di depan saya, Pak. Ya. Saking senengnya tuh dirayain, saking senengnya. Padahal belum tentu bisa ngasih manfaat. Ini yang lahir manusia mulia, yang menjadikan wasilah kita ngerti surga, ngerti neraka. Maka wajar kata Allah, falyafrahu, bergembiralah. Maka ini malam kita bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukur gembira atas kelahirannya. Rasul pernah ditanya sama sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Di sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Rasul menjawab, fihi wulidtu. Kata Nabi Muhammad, karena hari Senin aku dilahirkan. Saya ulang nih. Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Rasul menjawab, fihi wulidtu. Karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya apa? Rasul sendiri memperingati hari lahirnya dengan cara apa? Ibadah kepada Allah. Bentuk ibadahnya apa? Puasa. Jadi orang yang pertama kali merayakan hari lahirnya Rasulullah, ya Rasul sendiri. Bentuknya ibadah, ibadahnya puasa. Maka memperingati Maulid Nabi juga ibadah. Bentuknya apa? Duduk di majelis ilmu, dengerin tausiah, baca ratib, ratibkan zikir dan doa serta bacaan Quran tuh tadi. Baca kitab Maulid sejarah baginda Rasulullah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pas Allah yang suruh, Rasul yang nyontohin. Maka kita memperingati Maulid Nabi. Supaya apa? Kita lebih cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gak ada manusia yang lebih mencintai umatnya, pemimpin dunia yang lebih mencintai rakyatnya kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat, satu hari Rasul bertemu dengan seorang laki-laki yang baru selesai bekerja. Begitu salaman, Rasul kaget. Kenapa? Tangannya kasar. Tangannya kasar dilihat. Rasul tanya, kenapa tanganmu kasar? Ya Rasul, setiap hari kerjaan saya pergi mencari kayu dengan kampak yang saya bawa, makanya tangan saya kasar ya Rasulullah. Tangan kasar tandanya rajin kerja. Tangan kasar tandanya rajin. Makanya kalau cari bini lihat tangannya. Kalau kukunya panjang, halus bener, sering pedikur minikur. Tahu pedikur minikur? Itu tandanya males kerja, nggak pernah cuci piring. Kenapa? Takut tangannya kasar. Tangan kasar tandanya rajin kerja, dipegang sama Rasulullah, dilihat tuh tangan. Apa kata Rasulullah? Tangan seperti inilah yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang kasar karena kerja mencari nafkah buat keluarganya, tangan inilah yang akan menjadi wasilah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang bekerja keras supaya keluarganya bahagia, untuk menafkahi keluarganya, dijamin oleh Rasulullah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah. Yang depan saya
Insya Allah pekerja keras. Buktinya apa? Sampai jauh-jauh dijabanin. Kenapa sampai keluar negeri? Dalam negeri susah nyari kerjaan. Betul? Artinya pemerintah nggak bisa buka lapangan pekerjaan buat rakyatnya. Benar? Kalaupun ada, gajinya kecil. Benar apa benar? Makanya dijabarin ke luar negeri. Yang ketiga kemungkinannya udah nggak betah di kampung, pengen cari hiburan. Betul? Tapi kalau antum semua ikhlas karena Allah, niatkan mencari nafkah walaupun jauh, tapi diniatkan agar anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan, anaknya bisa layak hidup, bahkan anaknya bisa bergembira sebagai amanah Allah, kemudian tangan Anda kasar, lecet dan lain sebagainya, itulah yang menjadi wasilah Anda dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Asal jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan maksiat. Insya Allah Allah jaga tuh. Pengen majikannya baik, pengen majikannya lembut, mau saya kasih ijazah, tapi diamalin. Betul? Siap? Saya kasih ijazah, diamalin. Kalau setahun kejadian bener, majikannya baik bener, suka ngasih sesuatu, nggak pernah ngebentak, ngomongnya lembut, gajinya gede, setahun. Jangan lupa sama yang ngomong. Gua kasih nomor rekening gua ntar. Maaf, kadang orang datang ke Ustadz kalau susah doang. Ustadz, maaf, suami saya kawin lagi. Udah tidak seminggu Ustadz. Sakitnya tuh sih Ustadz. Kasih sama Ustadz, yaudah baca ini. Dapat suami yang kedua kaya raya. Boro-boro inget Ustadz. Ketemu juga kayak nggak kenal orang sono. Banyak utang, datang ke Ustadz. Ustadz, banyak utang. Suruh lagi sini lagi, udah itu debt collector. Hari bunganya nambah mulu. Motor aja udah diambil Ustadz. Sampai nangis-nangis. Kasih amalan. Dapat warisan, gak ke Ustadz lagi. Orang sono, bukan orang sini. Ini mah gak ada ya. Ada pindahan dari sono soalnya. Ya Allah, mau dikasih amalan? Betul. Satu. Insya Allah amalkan. Habis sholat baca surat Al-Kautsar 11 kali. Sebentar. Inna a'tayna wa sholli li rabbika inna syani'aka 11 kali. Setiap habis sholat baca Al-Kautsar 11 kali. Kalau ternyata diuji sama Allah, majikannya lagi marah, majikannya emosi, berbeda, raut mukanya serem kayak muka kuburan, tambahin baca Al-Kautsarnya 21 kali. Sambil lirik 21 kali ditambahin, liatin mukanya tenang, dia nggak ngerti ini kan, si Ahong sama si Ahek nggak ngerti juga itu kan. Sono kan namanya Cuilan Sen gitu. Orang Hongkong Cuilan Sen, Bising suwe-suwe sono. Jadi kalau normal berapa kali Al-Kautsar? 11. Kalau lagi naik tensinya ba'da sholat ya. Yang kedua saya jasakan, kalau lagi ada masalah di sana, banyakin baca sholawat.
Salawat apa aja dibaca. Lagi dimarah, lagi gosok dimarahin, sambil gosok baca salawat aja. Wow ini, nggak ngomong begitu kali orang Hongkong ngomongnya begitu ya. Iya. Ya, pokoknya begitulah maksudnya. Bacain salawat. Salatullah, salamullah. Lihatin mukanya. Ala Toha Rasulillah. Insya Allah dengan syafaat Rasulullah jadi adem dua orang. Alhamdulillah. Dua aja, jangan banyak-banyak. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 100 orang. Kalau satu orang 1 juta lumayan 100 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Allah sehatkan di negeri orang. Amin. Jaga nama baik keluarga dan bangsa. Amin. Amin ya robbal. Amin. Lupakan yang menyakiti Anda di kampung. Biarin suami dengan yang lain. Amin. 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 Muka-mukanya ketinggalan sama suami. Ya Allah. Yang penting sehat. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Udah jangan lama-lama. Ditungguin di sana. Insya Allah ikutin sampai selesai baca maulid. Ini malam maulid Nabi, pas malam 12 awal sambil baca munajat dalam hatinya, sambil ikutin sholawat, simtud duror, apalagi mahlul qiyam. Mahlul qiyam, hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Walaupun kita nggak melihat, Rasul melihat kita. Bayangkan Rasul hadir di tengah-tengah kita, kemudian kita munajat minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma yassir umurana, Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma firli ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma bana fi walidina birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.